Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat timnas Indonesia U19. Seperti Jens Raven, ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad Dito Ulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Usai bermain bersama timnas Indonesia U20, bek kiri berusia 19 tahun mendapatkan klub baru. Ia resmi direkrut FC Emmen. Pengumuman ini disampaikan via akun Instagram resmi klub. Ia dikontrak sampai tahun 2026 mendatang. Tim Gepens sendiri sebelumnya berkarier di FC Twente. Ia sempat masuk tim senior, tapi belum mendapatkan menit bermain. Kini kabar baiknya Gepens mendapatkan kontrak profesional. Ia pun berpotensi jadi andalan bagi FC Emmen. Adapun tim Gepens dianggap bakal diproses naturalisasi agar bisa menjadi WNI demi membela timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Indra Syafri bahwa ia merekomendasikan pemain untuk mengisi posisi striker dan bek. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Pemain keturunan, Tim Gepens resmi direkrut oleh klub barunya FC Emmen. Momen ini terjadi usai dirinya membela timnas Indonesia U20 Dito Ulon Cup 2024. Sebelumnya Indra Syafri memanggil 5 pemain keturunan untuk memperkuat Garuda Nusantara Dito Ulon Cup 2024, termasuk Tim Gepens. Kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia atau FIFA World Cup Zona Asia, tentu akan ditentukan dari materi pemain yang dibawa. Kabar terbaru, ada 2 pemain keturunan baru hasil naturalisasi yang dalam waktu dekat akan bergabung. Info ini dibocorkan ex-Ordal yang pernah menjadi pengurus PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Menurut dia, proses naturalisasi tersebut tinggal menunggu persetujuan saja. Apakah pelatih cocok dan mau tidak pemain tersebut menempuh persyaratan? Meski tidak mau menyebutkan nama, kendati demikian dibocorkan Hassani bahwa kedua pemain tersebut sudah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kembali disampaikan, PSSI masih merahasiakan kedua pemain ini. Bahkan Erick Thohir juga tidak mau buka suara, sampai segala sesuatunya tuntas. Tim nasional Indonesia yang tergabung di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, memiliki peluang yang berat untuk bersaing dengan tim kuat. Pasalnya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok yang menghuni grup neraka tersebut. Grup C dianggap sebagai grup neraka, karena dihuni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Indonesia. 6 negara itu memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2024. Gazzetta menyoroti legenda sepak bola Italia, Roberto Mancini yang kini bertugas sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Media Italia ini juga memprediksi tim mana saja yang bersaing ketat di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan media Italia tersebut yang menyebut Indonesia sebagai pelengkap di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi perhatian tersendiri bagi pencinta sepak bola di tanah air. Secara tidak langsung, Gazzetta mengatakan persaingan papan atas grup C untuk tiket keputaran final Piala Dunia 2026 hanya akan melibatkan Arab Saudi, Jepang, dan Australia.
Sebagai catatan, dua tim teratas di setiap grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan memainkan babak playoff Asia, yang dibagi menjadi dua grup yang terdiri dari 3 tim. Persaingan tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia ternyata juga menyita perhatian media ternama Italia, Gazzetta. Pengamat sepak bola Ben Griffiths membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finish di atas Cina bahkan Bahrain. Sekadar informasi, peringkat 1 dan 2 dari 3 grup di putaran ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan menuju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan dibagi lagi menjadi 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Masing-masing akan bermain sebanyak 2 kali. Kedua juara grup akan merebut 2 tiket terakhir dari benua Asia. Posisi 2 di tiap-tiap grup akan diadu untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Maka, perjalanan untuk tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan lebih panjang. Pengamat sepak bola AS ungkap timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkap penyebabnya. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjumpa timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Jepang. 3 negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, Cina pernah tampil pada Piala Dunia 2002, dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menggelar agenda undian babak grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda tersebut berlangsung di markas besar AFC, Kuala Lumpur, pada 27 Juni 2024 lalu. Hasilnya adalah, terciptanya satu grup neraka di putaran ketiga. Grup C dianggap sebagai grup berat karena diisi oleh beberapa tim top. Tim-tim yang menempati grup tersebut adalah timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Cina, timnas Bahrain, dan timnas Indonesia. Hasil dari undian tersebut mengundang komentar dari salah satu penggawa tim Samurai Biru, yakni Takumi Minamino. Ex-pemain Liverpool FC tersebut berbicara mengenai peta persaingan grup C. Meskipun Jepang saat ini merupakan tim terbaik di Asia, Minamino enggan meremehkan calon lawan-lawannya. Ia mengatakan bahwa Australia dan Arab Saudi adalah lawan yang tangguh. Kedua negara tersebut juga merupakan salah 2 tim terbaik di kawasan benua kuning. Lalu, pujian juga dilontarkan oleh Minamino untuk timnas Indonesia. Baginya, tim besutan Shin Tae-yong tersebut memiliki performa yang apik. Ex-penggawa Liverpool FC, yakni Takumi Minamino, berbicara soal peta persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Towel, meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini. Namun tetap menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Bung Towel menyoroti bahwa perjuangan timnas Indonesia akan sangat berat di grup C ini. 3 tim di grup ini, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, adalah langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Meskipun demikian, Bung Towel menekankan pentingnya optimisme dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk benar-benar menguji kualitas tim nasional mereka. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup neraka, bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Ini jelas menjadi kabar gembira sekaligus membuat lega seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Mengingat, sebelumnya Shin Tae-yong tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir Juni 2024. Kondisi itu juga sempat membuat fans cemas. Tapi kemarin, secara resmi telah diumumkan kalau juru taktik asal Korea Selatan itu memperpanjang masa baktinya hingga 2027.
Bungkus menyampaikan, sejak awal dirinya sangat yakin Shin Tae-yong bakal memperpanjang kontraknya. Sebab, dia memiliki kedekatan emosional dengan para fans setelah membawa timnas Indonesia berprestasi. Kata Bungkus, Shin Tae-yong memiliki niat serius membawa timnas Indonesia naik level. Sehingga pastinya, perpanjangan kontrak memang menjadi prioritas utama. Pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini, menyambut baik kabar Shin Tae-yong yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan yakin Shin Tae-yong setelah ini akan lebih serius memperhatikan kelanjutan perkembangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di grup C putaran ketiga. Di grup tersebut, Jordi Amat CS akan menghadapi 5 negara kuat Asia untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. 2 teratas dari masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Secara posisi klasemen di ranking FIFA, timnas Indonesia jadi negara yang paling lemah dari kelima tim di grup C. Selain itu, timnas Indonesia juga baru pertama kali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga perjalanan skuad Garuda diprediksi bakal sangat sulit jika ingin finish di 4 besar. Namun jelang kualifikasi, PSSI memberikan sejumlah kabar baik buat timnas Indonesia yang bisa sedikit memperbesar peluang merah putih untuk lolos. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI yang bisa membuat asa Garuda lolos kian terbuka. Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C. Cara paling mungkin yang bisa diraih timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda. Akan tetapi, apabila timnas Indonesia bisa menggapai hal itu, skuad Shin Tae-yong akan kembali bertanding di putaran keempat demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 28 Juni 2026, timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia sendiri dalam drawing tersebut berada di pot 6 alias paling rendah. Secara ranking FIFA, Indonesia pun menjadi yang terendah di antara peserta grup C. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di posisi ke-134 ranking FIFA. Meski demikian, beberapa negara yang menjadi langganan tampil di Piala Dunia tidak mau meremehkan Indonesia. Mereka justru menghormati dan siap bermain maksimal saat menghadapi Garuda. 2 tim langganan Piala Dunia yang tidak memandang sebelah mata timnas Indonesia, yaitu Australia dan Jepang. Kedua negara tersebut justru memuji perkembangan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia sedang sangat berkembang. Beberapa prestasi berhasil diraih seperti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ada 2 negara langganan Piala Dunia mulai mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner-up grup F ronde kedua. Skuad Garuda duduk di peringkat kedua dengan mengoleksi 10 poin. Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada 2 pemain naturalisasi baru. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu, Arya Sinulinga tidak bertemu dengan pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Arya Sinulinga memang tak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain naturalisasi itu. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses naturalisasi demi timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ula Romeni yang dikaitkan erat dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia kebanjiran kabar bahagia. Timnas Indonesia berada di pot 6 pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing atau undian kemudian menempatkan Timnas Indonesia di grup C. Menariknya, grup ini berisikan negara-negara kuat. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan bersaing dengan 5 negara lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Menurutnya Ben Griffiths, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda jika ingin finish di urutan 2 besar. Dia mengatakan Jepang dan Australia yang sudah langganan ke Piala Dunia, akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasemen nanti. Sedangkan Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi 2 negara di atas, diprediksi bakal finish di peringkat 3 atau 4. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat Timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk berada di posisi 4 besar. Timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut disampaikan salah satu pandit asing asal Amerika Serikat, Ben Griffiths. Garuda tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pengundian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024. Mantan pemain Jepang, Shinji Okazaki, dan legenda Iran, Mehdi Mahdavikia, menjadi pengundi bersama Chief Tournament Officer FIFA World Cup 2026, Manolo Zubria. Hasilnya, Indonesia menempati grup C bersama tim-tim kuat. Pertandingan di grup C diprediksi sengit dan penuh rintangan. Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terhindar melawan Korea Selatan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sesuai dengan harapan Shin Tae-yong. Sebab Shin Tae-yong sempat mengatakan akan menjadi hal berbahaya jika Indonesia satu grup dengan Korsel. Korsel pasti sangat tahu cara bermain skuad arahan Shin Tae-yong. Setidaknya di Korsel, banyak pemain yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya, sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain. Begitu juga dengan Indonesia, kata Shin kepada media Korsel, Yonhap pertengahan bulan ini. Indonesia masuk grup neraka di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara, soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Karir sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AS Alkmaar pada 2019 silam. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun, semusim bermain di tim U18, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang.
Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti, sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zylstra. Sudah banyak pemain naturalisasi kini memperkuat timnas Indonesia dan mampu mengangkat performa timnas. Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Nathan Choe Aon, Jay Itzes, Ivar Jenner, Rafael Strupp, dan lain-lain. Nah, masih ada sejumlah pemain keturunan yang kini antre karena ingin membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Mauro Zylstra. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan sangat antusias untuk segera membela timnas Indonesia yang saat ini ditangani Shin Tae-yong. Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Sedangkan nenek dari pihak sang ayah lahir di Bandung, Jawa Barat. Mauro Zylstra dikenal sangat tajam sebagai striker. Data di Transfermarkt menyebutkan, Mauro Zylstra pernah membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dalam 12 pertandingan saja pada musim lalu. Timnas Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan stok pemain. Selain pembinaan pemain muda yang semakin baik, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa. Dengan proses naturalisasi menjadi WNI, maka pemain berkelas pun bisa membela timnas merah putih. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Selain Jairo Riedewald, wonderkid milik Tottenham Hotspur ini juga menjadi pemain Liga Inggris yang hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi terhadap bintang muda Liga Inggris terpaksa menemui kebuntuan hingga sang pemain batal membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih terus mencari pemain keturunan di Eropa guna bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di turnamen bergengsi. Apalagi, pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong tidak menampik kalau dirinya masih mengincar sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat skuadnya. Bukan hanya Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Syafri, Bima Sakti, hingga Nova Arianto juga tak ketinggalan memanfaatkan pemain keturunan. Keinginan para pelatih itu kemudian disambut positif oleh sejumlah pemain keturunan yang menyatakan kesiapannya apabila dipanggil timnas Indonesia. Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan gabung ke timnas Indonesia ialah bintang Liga Inggris keturunan Belanda yaitu Jairo Riedewald. Pemain keturunan Mauro Zylstra siap dinaturalisasi. Striker yang kini membela Volendam U21 itu bisa menjadi solusi di lini serang timnas Indonesia. Mauro Zylstra belak-belakan tertarik untuk memakai kostum berlogo Garuda di dada. Sayangnya hingga detik ini PSSI belum memberikan penawaran resmi untuknya. Dia berharap kepada Fardi Bahdim selaku perwakilan PSSI di Belanda untuk segera memproses naturalisasi. Mauro Zylstra berjanji bakal berkontribusi apik untuk skuad Garuda arahan Shin Tae-yong. Statistiknya bukan kaleng-kaleng, dia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 pertandingan. Angka itu membuat Mauro Zylstra finish di posisi runner-up top skor.